Bersama KSI, tunjukkan kita punya aksi. Udah mulai? Udah. Oke, di video kali ini kira-kira kita bakal bahas apa nih, Mbak? Bentar, kita belum opening. Oh iya, kita belum opening. Halo guys, welcome to KSI Channel. Kembali lagi di video SMA, Social Media Analyze. Oke, di video kali ini aku Lailani Saputri dan teman aku Mufidah Anggi bakalan bahas topik yang lagi booming banget nih, terutama di lingkup pertanian. Topik apa sih yang akhir-akhir ini sering dibicarain? Setauku ya, topik tentang wabah PMK. Bener banget, Mbak. Jadi PMK ini tuh udah jadi headline di website Kementerian Pertanian. Sejujurnya ya, aku tuh belum tahu tentang apa itu PMK lebih dalam. Yang aku tahu hanya tentang penyakit yang menyebabkan lepuh-lepuh pada hewan ternak. Waduh, ternyata bukan cuma aku aja ya masih bingung. Tapi tenang aja, buat teman-teman yang masih bingung tentang PMK, setelah ini akan ada video penjelasan tentang PMK. Yuk kita simak bareng-bareng dan belajar bareng-bareng apa itu PMK. Nah, sebenarnya apa sih PMK itu? Penyakit mulut dan kuku atau PMK atau dalam bahasa Inggris disebut Foot and Mouth Disease atau FMD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah. Penyakit ini paling ditakuti di dunia karena menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang sangat tinggi. Virus PMK berasal dari famili Picornaviridae genus Aptovirus dengan kriteria berukuran kecil kurang lebih 20 mm. Terdapat 7 serotip PMK yang telah diidentifikasi, yaitu tipe O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3, dan Asia1 yang dibedakan berdasarkan imunologisnya. PMK pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1887 di Malang, Jawa Timur yang selanjutnya menyebar ke berbagai daerah. Indonesia berhasil mendeklarasikan status bebas PMK pada tahun 1986 melalui keputusan Menteri Pertanian nomor 260-TN/KPTS/5/10-5/1986 dan kemudian mendapatkan pengakuan dunia terhadap status bebas PMK tanpa vaksinasi. PMK ini ditandai dengan adanya pembentukan lepuh dan erosi seperti sariawan di mulut, lidah, gusi, hidung, kelenjar susu, dan di kulit sekitar kuku. Hewan menjadi tidak mampu untuk berjalan atau bincang, produksi air liur berlebih, dan hilangnya nafsu makan. PMK ditularkan ke hewan dengan 3 cara, yakni yang pertama adalah kontak langsung dengan hewan yang tertular, yang kedua adalah kontak tidak langsung, yakni dapat melalui alat, transportasi, dan manusia yang terkontaminasi virus. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah penyebaran melalui udara yang dapat terjadi hingga radius 10 km. PMK pada hewan tidak membahayakan kesehatan manusia. Produk ternak seperti daging, susu, jeroan, dan kulit masih dapat dikonsumsi dengan perlakuan khusus berupa sterilisasi dengan direbus di air mendidih selama 30 menit, disimpan di kulkas, bukan di freezer, selama 24 jam, dan dilakukan penggaraman pada produk kulit. Pemerintah telah berupaya mengendalikan penyebaran PMK dengan melakukan tindakan karantina dan pembatasan lalu lintas ternak, pemusnahan hewan yang tertular, dekontaminasi kandang, peralatan dan juga kendaraan, serta pembentukan kekebalan dengan vaksinasi. Nah, gimana nih? Pastinya dari informasi tadi dapat menambah pengetahuan kalian mengenai PMK. Kalau begitu sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video-video dari channel YouTube KSI. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Speechless ya, Mbak, setelah tahu fakta-fakta tentang PMK ini. Iya, ternyata PMK ini adalah wabah yang menjangkit di hewan ternak yang paling ditakuti di dunia. Dan wabah ini tuh juga susah dikendalikan. Nah, benar banget, Mbak. Jadi virus ini tuh bisa menyebar lewat udara dan bisa menyebar sampai radius beberapa kilometer. Jadi wajar aja sih kalau virus ini tuh masuk ke
lupa nih pasti. Ternak yang sehat ataupun ternak yang sakit, kalau diangkut bersama-sama dalam satu kendaraan itu bisa menyebar loh Mbak virusnya. Nah kalau misalnya kendaraan itu disterilisasi itu masih mending, tapi kalau misalnya nggak disterilisasi itu tuh bisa menambah kasus positif di hewan ternak lainnya loh Mbak. Iya, lupa. Nggak boleh dijual dulu ya. Ternak yang udah positif harus dikarantina terlebih dahulu. Jangan sampai angka positif kasus PMK ini di Indonesia ini semakin naik dengan penjualan ternak sakit secara sembunyi-sembunyi. Menambah juga nih Mbak, kalau ternak udah masuk ke gejala PMK, gak harus sampai gejala klinis ya Mbak, langsung aja lapor ke pihak yang berwajib. Nah kalau misalnya pihak berwajib itu seperti Dinas Pertanian. Kenapa gitu ya Mbak? Supaya ternak yang sakit ini ditangani dulu oleh pihak yang berwenang dan memang ahlinya. Kalau gejalanya masih sedikit dan ternyata ternak masih bisa sembuh, tetap bakal dirawat kok. Tapi kalau memang gejalanya udah parah, mau gak mau harus dipotong. Iya. Ngomongin ternak yang dipotong karena positif PMK ini, ternyata metode ini udah dilakukan di negara Inggris untuk mengurangi wabah PMK ini loh Mbak, yang menyerang tahun 2001. Untuk setiap ternak yang dipotong, peternak akan dapat ganti rugi dari pemerintah. Menurutku, cara ini adalah cara paling efektif untuk mengontrol wabah PMK di suatu negara. Tapi cara ini cocok dilakukan waktu awal-awal ada kasus PMK aja. Kalau kasusnya udah semakin seperti sekarang, jumlah ternak kita bakal berkurang drastis dong. Iya benar banget Mbak, makanya sekarang anjuran dari pemerintah atau dari pihak lain itu adalah melaporkan ternak yang gejala PMK-nya itu ke dokter hewan dan ke dinas terdekat agar diperiksa lebih lanjut Mbak. Tapi nih ya, kalau aku menempatkan diri sebagai petani, gejala PMK misalnya di sapinya ada gejala PMK, aku harus lapor ke dokter hewan terdekat. Nah setelah lapor, aku nggak yakin bakal selesai masalah. Kalau lapor bisa saja ternaknya diisolasi kalau gejala ringan, tapi kalau gejalanya parah bakal langsung dipotong kan? Ya, aku jadi ingat ada sebuah diskusi yang mengeluarkan statement kalau ganti rugi buat ternak seperti yang di Inggris itu tadi bisa meningkatkan kepatuhan peternak untuk mengontrol PMK dengan cara melaporkan ke satuan terdekat dan rela juga kalau ternaknya itu dipotong secara paksa. Sayangnya di Indonesia sendiri kita belum ada anggaran untuk keadaan darurat seperti PMK ini. Anggaran-anggaran yang udah disusun secara rinci dari tahun ke tahun, dari tahun lalu maksudnya, gak gampang untuk bisa dipakai menangani PMK. Belum lagi dengan jumlah kasus yang udah sebesar ini. Nah, iya benar banget Mbak. Oleh karena itu ada program vaksinasi massal dari Kementerian Pertanian. Semoga aja dengan ada upaya ini bisa mengontrol penularan dari PMK ini secepatnya ya Mbak. Iya, semoga PMK ini udah terkendali sebelum Hari Raya Idul Adha. Gak mungkin dong Hari Raya Kurban yang dilakukan dengan potong ternak tapi ternaknya lagi sakit. Memang pembahasan ternak di bulan ini tuh berkaitan erat banget sama Hari Raya Idul Adha ya Mbak. Kalau dipikir-pikir keadaan sekarang itu membentuk pola ya Mbak. Pola gimana maksudnya? Jadi tahun lalu itu kita Idul Adha bareng sama virus COVID-19. Nah kalau sekarang kita barengnya itu sama virus PMK ini, benar nggak Mbak? Waduh, bener banget nih. Tapi semoga cukup sampai tahun ini aja ya. Tahun-tahun berikutnya aman dan damai aja.
Amin. Tapi kalau Mbak Fida sendiri tetap nyembelih hewan kurban gak nih? Kan masih ada wabah gini nih. Meskipun dagingnya aman dikonsumsi, tapi tetap aja kan pasti ada ketakutan. Kalau aku sih insya Allah tetap kurban. Wabah tidak akan menghalangiku untuk beribadah. Nah iya, jangan sampai wabah menghalangi ibadah ya Mbak. Karena sebenarnya ada cara-cara yang aman untuk berkurban di tengah wabah PMK ini. Salah satunya yaitu dengan sistem tebar kurban. Nah, hewan ternak ini nggak perlu datang ke tempat kita menyembelih dan pembayarannya pun bisa dilakukan secara online. Setuju. Sistem tebar kurban ini bakal mengurangi resiko pencemaran lingkungan oleh virus PMK. Hanya saja, teman-teman yang memilih cara ini harus hati-hati banget pilih penyelenggara. Pastikan juga rumah potong hewan yang digunakan itu benar-benar resmi dan menerapkan protokol pengendalian PMK. Benar-benar, tapi tidak menutup kemungkinan kalau kita masih ingin kurban ini dilaksanakan seperti daerah-daerah yang ternaknya datang langsung ke masjid dan disembelih langsung di sana bareng-bareng dan dibagi bareng-bareng juga. Kalau memakai cara ini kita harus lebih hati-hati ya Mbak. Ya, aku kurang setuju sih. Misal kalau penyembelihan hewan kurbannya itu dilakukan pakai cara itu, masyarakat awam kan seperti penanganan limbahnya itu belum begitu paham kan ya, seperti penanganan limbah darahnya, kotorannya, bahkan isi jeroannya. Kalau biasanya kan isi jeroan itu dicuci di sungai. Bisa dibayangkan seberapa mengerikan lingkungan kita kalau tercemar virus PMK dari situ. Iya benar banget Mbak. Sebenarnya titik berat yang harus diperhatikan adalah pencemaran ke lingkungan kita. Jangan sampai virus ini tuh bisa mencemari lingkungan tempat tinggal teman-teman juga ya. Kalau udah begini kan bisa berbahaya dan berdampak pada kehijauan di Indonesia. Aduh, jangan gitu dong. Daerah hijaunya semakin bertambah, jangan sampai merah semua. Oleh karena itu, aku lebih setuju kalau pemotongan hewan kurbannya dilakukan di rumah potong hewan atau RPH dan didampingi oleh dokter hewan juga. Jangan lupa di RPH ada fasilitas-fasilitas pengolah limbah ternak yang mencegah penyebaran PMK ke lingkungan. Nah benar banget, tetap melaksanakan ibadah kurban sekaligus menjaga lingkungan kita dari pencemaran virus PMK ini. Yang gak kalah penting, sebisa mungkin kita sebagai masyarakat yang mungkin gak berhubungan dengan peternakan secara langsung, jangan sampai berperan sebagai agen penularan virus PMK ini. Sebenarnya topik masyarakat yang berpotensi jadi agen penyebaran virus PMK udah banyak banget pembahasannya. Kalau dari sisi konsepnya hampir sama dengan penularan COVID-19. Nah, beberapa upaya perlu dilakukan oleh kita agar tidak menjadi agen penularan PMK, khususnya di waktu Idul Kurban saat ini. Apa aja tuh? Nah, pertama, untuk masyarakat yang tinggal di daerah sekitar peternakan diharapkan untuk ikut bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan. Nah, boleh banget nih teman-teman bantu peternak di sekitar untuk menjalin komunikasi dengan dokter hewan ataupun dinas pertanian terdekat yang ditemukan ternak apabila menunjukkan gejala PMK. Nah, sekarang untuk masyarakat di luar peternakan, sekaligus cara kedua yaitu memberi perlakuan khusus terhadap produk hasil ternak yang masih mentah. Contohnya, setelah mendapat daging kurban, daging jangan langsung dicuci karena air cuciannya berpotensi membawa virus dan akan mencemari lingkungan. Daging ini sebaiknya langsung direbus aja. Kalau mau dicuci
bisa setelah direbus ini, atau mungkin memilih dibekukan, tapi sebelum dibekukan itu harus ditaruh di freezer dulu. Daging ini lebih baik dimasukkan ke dalam kulkas yang bagian bawah ya, agar virus PMK ini juga bisa mati dulu, baru bisa dibekukan. Ada lagi nih, cara ketiga, bagian-bagian ternak yang berpotensi besar mengandung banyak virus PMK adalah jeroan, darah, dan sumsum tulang. Kalau sumsum tulang ini ada yang banyak yang merekomendasikan untuk tidak dikonsumsi dulu. Namun untuk jeroan sebaiknya direbus di air mendidih selama 30 menit dahulu sebelum disimpan atau diolah. Nah, jadi itu ada beberapa cara untuk kita sebagai masyarakat agar tidak ikut andil dalam penularan virus PMK ini ya. Bagaimanapun, wabah PMK ini tidak bisa kita atasi sendiri. Kita perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasi dan mencegah wabah PMK ini meluas lagi. Nah, benar banget. Kita harus bekerja sama untuk melawan PMK ini sesuai dengan anjuran pemerintah dan Kementerian Pertanian. Nah, sebelumnya kan kita udah berhasil nih ngelawan virus COVID-19. Sekarang kita juga harus berhasil untuk melawan virus PMK ini. Iya nih, kemarin kita sudah terbentur. Sekarang kita terbentur dan besok kemungkinan kita akan terbentur. Setelah terbentur, percayalah, kita akan menjadi versi yang lebih baik lagi. Nah, benar banget. Semangat buat Indonesia untuk melawan PMK. Dari aku dan Laila, kami cukupkan bahasan video kali ini. Nah, buat teman-teman yang punya pendapat, opini, atau resolusi terkait PMK ini, boleh banget nih langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe YouTube KSI channel ini. Bersama KSI, tunjukkan kita punya aksi. Sekian, sampai jumpa.